Udah, Gi. Oke. Selamat siang kawan-kawan semua. Kembali kita berkumpul dalam Zoom ini untuk membahas diskusi kita terkait materi hukum tata negara Indonesia, yaitu lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Brema Alamsyah Terigan. Silakan, Lai. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman saya yang berjudul Pelanggaran HAM Berat di Timur Timur Pasca Jejak Pendapat dan Pertanggungjawabannya. Pelanggaran HAM berat di Timur Timur menjadi isu permasalahan internasional mencapai titik klimaks terjadi pasca jajak pendapat tahun 1999. Pelaksanaan jajak pendapat tersebut pada tanggal 30 Agustus 1999 yang dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan. Pada tanggal 4 September 1999, jajak pendapat tersebut diumumkan dengan 94.388 memilih usul otonomi khusus dan 3.444 memilih untuk merdeka. Ian Martin, Ketua UNAMED, mengakui kekerasan pasca jajak pendapat dipicu oleh kekecewaan luar biasa yang dirasakan pihak pro-integritas. Adapun kasus-kasus dalam pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timur Timur pasca jajak pendapat yaitu pembunuhan di Komplek Gereja Lukika 6 April, penculikan 6 orang warga Kailako di Babonaro 12 April, pembunuhan penduduk sipil di Babonaro dan beberapa konflik lainnya. Pemerintah memutuskan untuk menggelar pengadilan HAM di Timur Timur setelah mendapat desakan dari tekanan terutama dari negara donor dan organisasi HAM asing. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun 2001 yang kemudian diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2001 membentuk pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan ini berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timur Timur pasca jajak pendapat. Terima kasih. Lanjutkan. Judul rangkuman saya yaitu kekerasan dalam referendum di Timur Timur. Peristiwa kekerasan di Tim-Tim dimulai tahun 1974 karena kudeta militer. Revolusi menghasilkan parpol yang berbeda sikap yang mengakibatkan kerusuhan antar golongan yang berbeda politik. Indonesia masuk ke Tim-Tim karena takut pengaruh komunis. B.J. Habibie selaku presiden memberi dua opsi untuk Tim-Tim yaitu otonomi atau memisahkan diri dari Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya akan Lanjutkan membacakan lagi. hasil rangkuman saya. Judul rangkuman saya itu penyebab terjadinya konflik di Timor Leste. Konflik antara Indonesia dan Timur Timur pada tanggal 12 November 1991 terjadi insiden di Santa Cruz yang membantu Timur Timur untuk mematahkan isolasi internasional. Ratusan pemuda berkumpul di gereja Santo Antio Montail, Dili. Beberapa alasan umum munculnya konflik di Tim-Tim adalah dampak dari menjamurnya jargon tentang demokrasi, dan selanjutnya aktor konflik. Ada aktor konflik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Lalu ada kondisi ekonomi yang buruk, ada sistem politik represif, dan degradi sumber daya. Terima kasih. Baiklah, saya akan memaparkan rangkuman saya yang berjudul Menuju Penentuan Nasib Timur Timur. Setelah membaca dan merangkum referensi, saya mengangkat 3 poin terkait lepasnya Timur Timur. Yang pertama yaitu konflik bersenjata antara Fretilin dan UDT yang mengakibatkan Fretilin mengisi kekosongan di Timur Timur sesaat Portugis meninggalkan Timur Timur. Yang kedua, masa konsolidasi pada tahun 1984 sampai 1991, yaitu Presiden Soeharto memberikan status Timor Leste yang setara dengan 26 provinsi lainnya. Dan yang ketiga yaitu era reformasi, di mana kejatuhan kepemimpinan Soeharto dikarenakan krisis finansial Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Dan kejatuhan tersebut digantikan dengan kepemimpinan baru yaitu Presiden B.J. Habibie, di mana
dampak dari reformasi ini terhadap Timor Leste, yaitu Timor Leste mendapat dukungan terkait dengan kemerdekaan, di mana Presiden B.J. Habibie mengajukan proposal terkait penentuan nasib sendiri oleh Timur Timur, yang itu pemungutan suara atau disebut dengan jajak pendapat. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari rangkuman saya yang mengenai peristiwa di Timor Timur. Saya membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama adalah mengenai masuknya Indonesia ke Timor Timur. Jadi pada awalnya sebenarnya Indonesia ini Presiden Soeharto tidak sepenuhnya ingin ikut campur dalam urusan Timor Timur. Tapi karena memang ada penduduk-penduduk Timor Timur di perbatasan Indonesia ini ingin masuk ke Indonesia, dan juga ada himbauan dari Perdana Menteri dari Australia bahwa harus dilihat juga kalau Timor Timur ini jangan sampai terbawa pengaruh dari revolusi yang ada di Portugal, karena seperti yang kita ketahui bahwa Timor Timur ini sebelumnya adalah jajahan dari Portugal. Jadi Australia ini takut kalau Timor Timur ini membawa paham komunis, efek dari revolusi di Portugal. Lalu poin yang kedua ini adalah kejadian HAM yang terjadi. Awalnya kejadian HAM ini terjadi karena adanya pemberontakan dari masyarakat di Timor Timur yang kecewa karena ada peristiwa pembunuhan terhadap anak-anak. Setelah mereka bersama-sama datang ke pemakaman korban tersebut, tentara Indonesia ini mulai menembaki, lalu membunuh banyak warga negara Timor Timur. Lalu poin yang ketiga adalah penyelesaian oleh Presiden B.J. Habibie, yang dimana B.J. Habibie ini mengambil jalan tengah setelah melakukan banyak diskusi dengan negara-negara di dunia dan melalui Dewan Keamanan PBB juga. Lalu Presiden B.J. Habibie ini melaksanakan jajak pendapat. Jajak pendapat ini dilakukan oleh PBB yang diawasi oleh Indonesia juga. Hasil dari jajak pendapat ini bahwa Timor Timur tidak menerima otonomi dari Indonesia dan lebih milih untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga dikeluarkanlah TAP MPR yang memutuskan untuk melepaskan kekuasaan Indonesia dari Timor Timur. Sekian, terima kasih. Jadi ini saya akan melanjutkan bagaimana kegiatan pasca jajak pendapat yang ada di Timor Leste. Pasca jajak pendapat, aktivitas masyarakat Timor Leste masih jauh dari normal. Di sejumlah tempat banyak ditemukan warga yang antre untuk mendapatkan beras bantuan. Di tempat lainnya juga banyak ditemukan orang antre mendapatkan pekerjaan. Harga-harga terus melonjak naik. Contohnya beras dijual seharga 50.000 per kilo, gula pasir 20.000 per kilo. Harga makanan di kantin Untaid juga harganya sekitar 2-3 US dollar atau setara dengan 20.000 sampai 25.000 di masa itu. Keadaan ekonomi yang buruk ini akibat dari sistem perdagangan yang lumpuh masyarakat akibat bentrokan yang terjadi selama jajak pendapat berlangsung. Kemerdekaan penuh yang kini dimiliki oleh rakyat Timor Leste masih harus melalui proses yang penuh untuk menyiapkan lahirnya negara yang baru. Rakyat Timor Leste harus kembali membangun rumah mereka yang roboh, harus mencari kembali anggota keluarga pecahan tempat penghidupan mereka. Dengan dibantu oleh UNTAED,
yang bertugas membantu persiapan lahirnya negara Timor Leste sampai 3 tahun mendatang. Saya kira sekian dari Baik, akan saya lanjutkan dengan materi yang saya buat, yaitu sejarah panjang lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan pelanggaran HAM dalamnya. Dalam ini jika bicara konteks sejarah ataupun konteks politiknya, bahwa sesungguhnya kekuasaan daripada Indonesia di wilayah Timur itu dimulai sejak awal 1974 sampai dengan 1999. Hal ini sesungguhnya bukanlah merupakan suatu kekuasaan yang istilahnya dicuri ataupun menggunakan keadaan yang dimana sebelumnya bahwasanya kekuasaan daripada wilayah timur itu dikuasai oleh Portugis, namun karena adanya revolusi menyeluruh di Portugal mengakibatkan krisis politik dan ekonomi di wilayah itu, sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban Portugal terhadap tanah jajahannya dipergunakan untuk diambil alih kesempatan oleh Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan juga adalah yang dimana timbulnya invasi militer dalam perebutan wilayah kekuasaan itu. Yang pertama sekali memang bahwasanya wilayah dari kekuasaan Timor Leste itu telah menjadi wilayah provinsi daripada Indonesia, menjadi provinsi ke-27. Yang menjadi tantangannya adalah adanya sikap dari beberapa timbulnya kaum-kaum ataupun partai-partai yang mengakibatkan timbulnya pemikiran terhadap pro kepada kemerdekaan untuk merdeka sendiri. Dalam hal ini mengakibatkan timbulnya invasi militer yang mengakibatkan banyaknya hal tak terduga yang mengakibatkan banyak pelanggaran HAM. Jadi pertanyaan juga adalah bagaimana sesungguhnya pertanggungjawaban dari Indonesia sebagai negara yang menjadi sebelumnya menjadi penguasa wilayah daripada Timor Leste, bagaimana pertanggungjawaban daripada instansi militer tersebut, bagaimana juga pertanggungjawaban dari PBB sebagai lembaga perdamaian dunia dalam hal untuk menindak tindakan pidana ataupun pelanggaran HAM berat yang dilakukan di Timor Leste yang sampai sekarang ini belum ditemukan titik temunya, dan belum ditemukan bagaimana sesungguhnya pemidanaan ataupun hal yang perbuatan setimpal yang diterima daripada si pelaku. Dalam hal ini juga dari sumber yang saya temukan bahwasanya banyaknya daripada pihak-pihak pejabat ataupun jenderal-jenderal besar yang terlibat dalam pelanggaran HAM ini, namun tidak mampu diseret kepada pengadilan ataupun ke ranah hukum. Saya kira itu yang bisa saya tangkap ataupun saya rangkum. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan rangkuman saya yang berjudul Sejarah dan konflik yang terjadi di Timor Leste. Sebelum tahun 1975, Indonesia sebenarnya tidak pernah mengklaim ia memiliki hak untuk menggabungkan diri dengan Timor Portugis. Tetapi pada zaman Soeharto, saat itu di Portugis terjadi revolusi bunga dan argumen tentang mengambil alih Timor Leste pada saat itu mulai muncul. Pada awal 1975, Indonesia campur tangan di Timor Leste dan keputusan Indonesia untuk meningkatkan aktivitas militernya membuat banyak kekerasan dan konflik yang terjadi di Timor Leste pada saat itu. Dan puncak ketegangan itu pada tahun 1991 terjadi di Dili, yang juga dikenal sebagai pembunuhan besar-besaran Dili. Demonstrasi anti-integrasi di Makam Santa Cruz. Pasukan Indonesia melepaskan banyak tembakan kepada pemrotes yang mengakibatkan 271 orang dibunuh, 278 orang terluka, dan 270 orang menghilang. Perjuangan rakyat Timor pada saat itu pada dua tokoh Timur yang yaitu José Ramos Horta dan Uskup Carlos Felipe Ximenes, dan menerima Nobel. Setelah perjuangan panjang dari rakyat Timor Leste di situ dan juga banyak aksi-aksi mahasiswa yang mengatakan bahwa Timor Leste harus berdiri sendiri, membuat akhirnya Presiden Habibie pada saat itu akhirnya
melaksanakan jajak pendapat dan akhirnya referendum 78,5% menolak otonomi dan hanya 21% rakyat Timor Leste yang menerima. Dan akhirnya Timor Leste menjadi negara sendiri dan lepas dari NKRI. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman yang saya dapat dari referensi. Rangkuman saya berjudul Integrasi hingga Referendumnya Timor Timur. Yang saya ambil secara singkat saya katakan, dari awal integrasinya itu karena munculnya partai-partai, salah satunya itu ada UDT, Frentilin, sama Adopti. Lahirnya partai itu juga dikarenakan terjadi dekolonisasi dari Portugal. Setelah terjadinya beberapa kejadian serta peristiwa, akhirnya dari partai UDT dan partai Opdeti itu berkeinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia. Lalu berbagai hal dilewati hingga integrasi. Setelah terjadinya integrasi ke Indonesia, Timur Timur mengalami berbagai masalah juga, seperti terjadinya pemberontakan antara pro kemerdekaan dan pro integrasi, sehingga adanya gejolak dalam masyarakat Timur Timur. Salah satunya itu adalah terjadi peristiwa Santa Cruz, di mana peristiwa ini direkam oleh salah satu jurnalis dari asal Amerika, sehingga rekaman ini disebarkan secara menyeluruh ke seluruh dunia. Indonesia mendapat tekanan karena peristiwa ini, sehingga Presiden Habibie melakukan jejak pendapat. Setelah itu terjadilah referendum Timur Timur. Mungkin itu saja yang saya dapat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik kepemilikan hak atas tanah pasca referendum dan kebijakan pemerintah Timor Leste untuk mencapai keadilan dan mewujudkan perlindungan hukum untuk warga negaranya. Di Timor Leste sendiri terdapat ketentuan yang mengatur tentang sistem pertanahan secara umum dan khususnya kepemilikan hak atas tanah, yaitu dapat dilihat dari pasal 54 dan 141 Konstitusi Republika Demokratika di Timor Leste. Ada beberapa konflik yang terjadi terkait kepemilikan atas tanah itu. Yang pertama, konflik ex warga negara Timor Leste di Indonesia. Penyebab terjadinya konflik itu adalah isu struktural dan tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan warga perbatasan. Yang kedua itu adalah konflik terkait kepemilikan tanah ulayat. Terkait kepemilikan tanah ulayat ini dapat dilihat dari pemerintah daerah yang tidak memiliki cukup lahan untuk membangun resettlement bagi pengungsi. Adapun upaya penyelesaian konflik terkait kepemilikan atas tanah itu, yaitu kedua negara melakukan proses penciptaan perdamaian dengan cara diplomasi untuk menyelesaikan delimitasi terhadap segmen-segmen yang masih belum disepakati. Upaya tidak langsung lebih berupa berbagai kebijakan yang tidak secara sengaja ditujukan untuk menyelesaikan konflik, tetapi turut berpengaruh terutama sebagai upaya pencegahan agar konflik tidak terulang kembali. Pemerintah Timor Leste pun memberikan perlindungan kepada warga negaranya dapat dilihat dari bahwa pemerintah Timor Leste membentuk lembaga, yaitu Lembaga Direcau de Terras Propriedades e Servicios Cadastrais, yang fungsinya untuk mendaftarkan tanah, mengeluarkan sertifikat, serta melakukan penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di Timor Leste berdasarkan hukum yang berlaku di Timor Leste. Jadi kebijakan pemerintah Timor Leste memang belum memberikan keadilan kepada warga negaranya. Tetapi pemerintah Timor Leste sudah melakukan apa yang sebisanya dilakukan, dan pemerintah Timor Leste juga sudah memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dan sudah menyelesaikan konflik-konflik
yang terjadi pada warga negaranya terkait kepemilikan atas tanah. Terima kasih. Dan yang besar ini Udah, Bram. Udah. Oh, jadi sekianlah hasil dari diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang udah kita kerjakan selama ini dan apa yang udah kita paparkan masing-masing dapat kita terima dan dapat kita pahami. Terus masing-masing teman juga bisa memahami materi teman yang lainnya dan juga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian. Terima kasih. Selamat siang. Ya.